Waktu aku kesasar lumaku, waktu aku ora ngerti kersamu, nanging tetep ngugemi janjimu. Pengarepanku among Gustiku. Waktu aku kesasar lumaku, waktu aku ora ngerti kersamu, nanging tetep ngugemi janjimu. Pengarepanku among Gustiku, pitados ing Gusti, pitados ing Gusti, pitados ing Gusti, tansah pitados ing Gusti. Waktu aku kesasar lumaku, waktu aku ora ngerti kersamu, nanging tetap ngugemi janjimu. Pengarepanku among Gustiku, pitados ing Gusti, pitados ing Gusti, pitados ing Gusti, tansah pitados ing Gusti, pitados ing Gusti, pitados ing Gusti, pitados ing Gusti, tansah pitados ing Gusti, tansah pitados ing Gusti, tansah pitados ing Gusti. Sungguh Tuhan, kami mau terus percaya dan hanya kepadamu kami percaya. Terima kasih jikalau saat ini Engkau memberi kesempatan kembali kepada kami tim JKI Mana Eklesia Malang untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kudus ibadah online. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, satukan hati kami, urapi kami semua, baik kami, tim, kru, dan para mitra bakti. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, menyerahkan ibadah kami ini, mulai dari awal sampai akhirnya. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir menjamah setiap kami. Dan kami awali ibadah kami ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua. Salam. Salam. Tetap semangat dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kita. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sahabat rekan, para hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetap sehat, tetap percaya dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerahnya terus menuntun kita, membuat kita saling bersatu, saling menolong, sebab kita adalah sahabat, kita adalah saudara di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu baik yang ada di rumah dan yang ada di gereja untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini yang akan mengingatkan kita untuk kita berjalan bersama-sama di dalam Tuhan, menuju ke rumah Bapa yang kekal. Kita pujikan lagu ini. Bapak Ibu yang sudah bisa, mari bersama-sama. Yang belum, kita akan belajar. Dan kita akan sembah Dia. Sebuah pujian, Pulang. Yesus. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian. Ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah di padang gesang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, ada orang pun mampu menghindari bayang kematian. Wahai kau yang sedang bersuka, nikmat kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan semawang. Suatu saat pasti semua sirna, tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang
tiada lagi bintang dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Bapak Ibu, mari terus kita akan menghayati kemanakah hidup kita ini berakhir. Mungkinkah di padang gersang yang tiada bertepi, di sana tidak ada lagi mentari, tidak ada lagi bintang, yang adanya jurang gelap dibayangi dengan kengerian. Bapak Ibu, pikirkanlah kemana hidupmu akan berakhir. Biarlah seperti pujian ini, kita semua akan sampai ke hamparan padang hijau yang tak bertepi. Di sana Tuhan sendiri yang menjadi terang, cahaya, yang menerangi seluruh jalan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali pujikan lagu ini. Kita akan nyanyikan refrennya beberapa kali dengan sungguh-sungguh. Dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang sekali lagi dengan segenap hati. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Ke sana kami pulang bersama. Sembah Dia,
masuk jurang gelap kengerian, di dalam siksaan, di dalam kegelapan untuk selamanya. Oh Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu memenuhi standar hidup benar di hadapan-Mu, agar setiap kami dibawa ke padang rumput hijau di rumah-Mu, di dalam surga-Mu kami bersama. Haleluya, sebab Engkaulah Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah yang menebus hidup kami, yang telah membeli dengan darah-Mu yang mahal itu. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Oh ya Ramasade, Inaramasu, haleluya, haleluya. Oh Roh Kudus pimpin tuntun, arahkan setiap langkah kami menuju rumah kekal kami di surga. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari sejenak tenangkan hati dan jiwa kita. Apa yang ingin Tuhan sampaikan, bukalah hatimu, izinkan Roh Kudus untuk menjamah. Terima kasih Tuhan. Dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Sri Hartono. Dipersilakan. Kami bersyukur Tuhan saat ini, di mana Tuhan masih memberikan waktu kesempatan untuk kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live saat ini ya Tuhan. Sebelum kami menerima, mendengar, dan kami merenungkan akan kebenaran firman-Mu, layakkan hati kami Tuhan, sucikan dan kuduskan ya Tuhan, sehingga benih firman-Mu yang ditaburkan boleh menjadi benih yang baik di tanah yang baik dan menghasilkan buah-buah yang baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya saat ini Engkau sudah memimpin dan menyertai kami, baik tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia, baik kru kamera, para mitra bakti yang bersama-sama dalam ibadah live saat ini, baik saudara-saudara kami yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah live, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh berkat kasih dan kemurahan-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam. Kami percaya bahwa saat ini Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan buat setiap kita untuk kembali bersama-sama menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih oleh kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Biarlah pagi saat ini kita akan pakai untuk merenungkan kebenaran firman Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian mengingat apa yang pernah kita terima, apa yang pernah kita dengar, dan apa yang pernah kita baca.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Alkitab adalah wahyu Allah, ya, di mana Tuhan, ya, mempunyai rencana, mempunyai misi untuk menyelamatkan manusia melalui putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita akan bersama-sama memperingati hari kelahirannya. Biarlah itu sebagai ucapan syukur kita kepada Allah, di mana Tuhan yang mengasihi kita sampai hari ini. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan langsung mendengarkan satu ayat firman Tuhan, ya, yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 sampai 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. Mohon dibacakan. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-20 dan 21. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Renungan kita saat ini adalah kasih persaudaraan di dalam Yesus Kristus. Ya. Kita sering menyanyikan pujian, ya, dalam Kristus kita bersaudara. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bukan sekedar ucapan bibir kita, tetapi kalau kita mau menghayati sungguh-sungguh, ya, luar biasa. Bagaimana kita menerjemahkan, mempraktekkan bahwa kita adalah satu saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. 1 Yohanes pasal yang 4 yang mengatakan, ya, jikalau jikalau orang mengatakan, "Aku mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, ya, dia adalah orang yang berdusta. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, orang bisa mengatakan, "Aku mengasihi Allah, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Allah Bapa, aku mengasihi Tuhan Yesus." Ya. Tetapi dalam praktek sehari-hari kita masih memiliki, ya, membedakan atau membenci saudara-saudara kita, berarti kita adalah orang-orang yang berdusta di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, sungguh, ya, jikalau kita mengasihi Allah, tentu kita harus juga mengasihi saudara-saudara kita. Jangankan kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Ya. Jikalau kita tidak mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kelihatan ini. Ya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain, baik di mana kita berkomunitas, di mana kita bersama-sama bertumbuh di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama bergandengan tangan, kita bersama-sama membangun satu dengan yang lain, tanpa melihat kekurangan satu dengan yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam surat Filipi
pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Paulus dengan tegas mengatakan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi. Ya. Mari kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh hambanya Rasul Paulus. Ya. Mohon dibacakan. Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi. Ya. Jadi dalam Kristus ada apa? Nasihat. Ya. Ada kesatuan roh. Ada kasih mesra. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita harus memiliki kasih yang daripada Kristus itu. Ya. Kita harus belajar menciptakan suasana yang harmonis dalam berkomunitas. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, marilah di hari-hari ini, di masa pandemik ini, ada banyak orang-orang yang di luar sana. Ya. Mereka selalu berusaha ya, untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Ya. Amat terlebih kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan, kita harus lebih lagi mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama saudara-saudara kita seiman. Ya. Karena di dalam Kristus ada nasihat, di dalam Kristus ada kesatuan roh, di dalam Kristus ada kasih mesra. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin setiap kita yang ada di tempat ini saat ini, tentu kita sudah merasakan kasih Allah dalam hidup kita ini. Ya. Di mana kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang seharusnya mati karena dosa kita, karena pelanggaran kita. Dan saat ini kita boleh dijadikan anak-anaknya. Kita boleh menerima kasih kemurahannya. Seharusnya kita mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Tanpa melihat kekurangan satu dengan yang lain. Tanpa melihat status sosial kita. Tanpa melihat status pendidikan kita. Oleh karena itu kita patut bersyukur saat ini jikalau firman Allah ini boleh mengingatkan kepada kita. Ya. Coba Mbak yang ayat yang ketiga tadi di surat Filipi. Ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tidak mencari kepentingan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, oleh karena itu dimanapun kita berada, ya, kalau kita ini mencari kepentingan kita sendiri, memperhatikan kita sendiri, tentu di sana akan ada terjadi masalah, persoalan Bapak Ibu. Ya.
dimanapun kita berada di tengah-tengah komunitas kita, kalau dalam situasi kebersamaan itu ada salah satu orang yang memiliki iri hati, punya kepentingan diri sendiri, akan terjadi kekacauan Bapak Ibu. Ya. Akan terjadi masalah, akan terjadi kegaduhan dalam situasi kondisi saat itu. Oleh karena itu kita sebagai jemaat JKI Mandiri Tunanetra Eklesia, kita adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan, kita adalah orang-orang disabilitas. Tentu marilah kita menunjukkan bahwa kita ada di dalam kasih Kristus itu, ya. Harus nampak dalam hidup kita, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu adalah orang-orang yang mengerti akan kehendak Tuhan, mengerti akan kasih Allah yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kita akan melihat bagaimana jemaat mula-mula, ya, mereka hidup bersama, mereka saling berbagi satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain dalam situasi dan keadaan saat itu, di mana kekristenan di dalam penganiayaan, Bapak Ibu. Ya. Kekristenan belum menjadi agama negara seperti saat ini. Mereka beribadah di tempat-tempat tersembunyi, di gua-gua. Ya. Mereka hidup bersama, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Kita akan mendengar di mana jemaat mula-mula sebagai teladan kita. Ya. Kita sebagai orang-orang percaya di hari-hari terakhir ini. Ya. Walaupun kita sudah mengaku sebagai orang percaya, orang Kristen. Ya. Tetapi kehidupan kita selalu masih membedakan satu dengan yang lain. Ya. Coba kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-44 sampai ayat ke-47. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44 sampai ayat 47. Kita akan melihat Bapak Ibu, jemaat mula-mula, walaupun di tengah-tengah aniaya, walaupun di tengah-tengah krisis, ya, saat itu penganiayaan yang besar-besarnya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Mari kita akan dengarkan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-44 sampai dengan 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Stop, Mbak, ya. Jadi ketika orang-orang percaya, ya, mereka menjadi percaya, mereka memiliki kehidupan kebersamaan itu sungguh nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Diteruskan, Pak. Ayat yang ke-45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di dalam rumah masing-masing secara bergilir, dimakan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya percaya saat ini Bapak Ibu sudah mendengar apa yang ditulis para rasul, ya,
itu adalah suatu kenyataan kehidupan jemaat mula-mula, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai-sampai apa yang mereka miliki, mereka jual, mereka bagikan bersama-sama, ya, menurut keperluan mereka masing-masing. Ya. Mungkin kalau kita melihat hari-hari ini, ya, jarang orang-orang yang melakukan hal seperti ini. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, mungkin mereka bisa berbagi karena mereka melihat, ya, karena kasihan, ya, karena sedang mengalami bencana alam, ya, karena sedang mengalami COVID-19, ya, mereka mau berbagi, Bapak Ibu. Ya. Tetapi ke dalam situasi dan keadaan yang biasa-biasa, ya, mungkin jarang kita dengar orang-orang akan berbagi satu dengan yang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, jadi jemaat mula-mula adalah suatu teladan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan di hari-hari ini. Ya. Justru kebersamaan itulah Tuhan akan percayakan jiwa-jiwa baru yang diselamatkan Tuhan. Ya. Mereka berkumpul bersama-sama, memecahkan roti bersama-sama, makan bersama-sama. Ya. Apa yang mereka miliki, dimiliki bersama. Ya. Sungguh indah kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Sehingga jumlah mereka, jumlah orang-orang yang diselamatkan semakin hari semakin bertambah-tambah, Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu, jikalau kasih Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, saya yakin Bapak Ibu dan saya akan menjadi orang-orang yang berdampak, orang-orang yang berpengaruh dimanapun kita berada. Oleh karena itu saya mengajak rekan-rekan semuanya, khususnya jemaat JKI Mana Eklesia Malang. Kita adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan. Marilah kita membangun kebersamaan ini satu dengan yang lain. Sehingga kehidupan kita, kehadiran kita akan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun kita ini memiliki kekurangan, walaupun kita memiliki keterbatasan, tetapi kalau hati kita ini, kebersamaan ini ada dalam hidup kita, saya yakin dan percaya gereja JKI Mana Eklesia akan menjadi gereja yang berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar tempat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Oleh karena itu saya mengajak buat setiap kita yang ada di tempat ini, yang terlibat dalam pelayanan yang ada di JKI Mana Eklesia, siapapun kita, apapun latar belakang kita, mari Bapak Ibu, kita bangun kebersamaan kita, kita bangun kesatuan roh kita. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Saya boleh merenungkan, ya. Bapak Ibu datang di tempat ini, meninggalkan kesibukan, meninggalkan urusan-urusan yang lain. Kita bersama-sama mengambil bagian di dalam pelayanan yang ada di JKI Mana Eklesia. Saya boleh melihat kebersamaan Bapak Ibu yang mengasihi satu dengan yang lain. Dengan sesuatu yang Bapak Ibu bawa di tempat ini. Walaupun itu sederhana, tapi saya melihat kebersamaan itu ada dalam kehidupanmu. Dan saya yakin Bapak Ibu akan ditambahkan kekuatan, pengertian. Dan Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang berdampak dimanapun Bapak Ibu berada. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kalau saat ini di dalam hidup kita,
masih ada sesuatu yang membatasi. Kalau ada sesuatu yang menghalangi Bapak Ibu untuk bersama-sama di dalam satu roh, di dalam satu kasih Kristus Yesus. Mungkin itu keangkuhanmu, kesombonganmu. Mari lepaskan di bawah kaki Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi orang-orang yang berdampak bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin engkau mengerti firman Allah, engkau mengerti setiap ayat-ayat firman Allah. Mungkin engkau tidak ada kemampuan, mungkin saat ini engkau ada di dalam ikatan dosa. Dosa kesombongan, dosa iri hati, dosa kedengkian itu masih melekat erat-erat dalam hidup. Walaupun tubuh jasmanimu ada di bait Allah, engkau selalu memecahkan roti makan bersama-sama. Dan kalau saat ini engkau masih terikat dengan hal-hal yang demikian itu menjadi penghalang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Dan saya yakin dan percaya kalau kita memiliki satu kesatuan roh, dan akan terjadi mujizat yang luar biasa di tempat ini. Dan tempat ini pun akan selama-lamanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari jangan biarkan sesuatu yang mengikat engkau sehingga engkau tidak pernah mengalami hidupmu di dalam kasih Kristus itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ialah renungan singkat kita saat ini. Biarlah kita semua yang ada di tempat ini, mari kita akan bersama-sama membangun satu dengan yang lain kasih persaudaraan di dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan yang sudah mati buat kita semua untuk menghapus dosa-dosa kita, pelanggaran kita. Dan Dia tidak pernah melihat kekurangan yang ada dalam hidup kita. Tapi Dia mau supaya hati kita boleh menjadi tempat di mana Allah Roh Kudus diam dan tinggal di dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kami yakin dan percaya Allah Roh Kudus yang akan melanjutkan kebenaran firman Allah pada saat ini. Dan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Yapet Suyono. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Haleluya. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita menjadi saudara di dalam suka dan duka. Dan kita terus saling menopang, mendoakan, mendukung satu dengan yang lain. Kita akan pujikan sebuah pujian lama. Yesus sahabatku. Hanya Dialah yang paling mengerti apa yang menjadi isi hati kita. Dan Dialah yang menolong kita. Haleluya. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku.
Mari kita akan pujikan dengan segenap hati. Haleluya. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, Kau benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Oh, mengatakan ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Oh, sungguh kami memuji Engkau di dalam segala situasi dan keadaan. Meskipun kami ini bukan dilahirkan dari satu kandungan, tapi kami dikandung oleh Roh Kudus. Dan Tuhan, kami adalah saudara bersaudara di dalam Tuhan. Karena itu terus ikat kami dengan kasih-Mu, supaya kami boleh menyatakan kepada dunia ini bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau adalah saudara sulung kami yang lebih dahulu Tuhan membuka jalan keselamatan kepada kami supaya kami mendapat tempat di surga mulia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk tim JKI Mana Eklesia yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan. Sampai saat ini kami boleh terus belajar untuk setia, melayani Tuhan, melayani perasaan dan hati Tuhan, melayani sesama kami di dalam segala keterbatasan, baik fisik dan juga finansial. Tapi kami memiliki roh Allah yang tak terbatas, sehingga membuat kami terus maju bergerak, supaya hidup kami yang terbatas ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa untuk pemilik tempat ini, Bapak dan Ibu Iwan Tesi, berkati Tuhan kehidupan masa tuanya, berkati Tuhan kesehatannya, berkati pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, anak mantu cucunya, supaya mereka terus dipakai menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Jikalau saat ini masih ada di Australia, Tuhan tetap menjaga, menyertai. Kami bersyukur juga untuk tempat ini yang sudah didedikasikan bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya berkat itu akan terus mengalir dan melimpah, dan tempat ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh jemaat-Mu di JKI Mana Eklesia, baik para lansia, penyandang disabilitas Tuhan, baik untuk kru mitra bakti, para sponsor donatur yang dengan setia menabur di tempat ini, Tuhan kembali melimpahi dengan berkat-berkat secara melimpah dalam pekerjaan usaha kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk sinode kami JKI,
Tuhan memberkati Ketua Umum kami Pastor Adi bersama Ibu yang saat ini ada di Amerika, terus memberi kesehatan, kekuatan dalam penggembalaan yang ada di Sandy Mar, Tuhan di Los Angeles, California. Memberkati kehidupan mereka, memberkati juga Tuhan badan pengurus harian yang terus membantu beliau untuk terus mengembangkan pekerjaan Tuhan melalui Sinode JKI ini. Baik Bapak Pendeta Edi Suyanto, keluarga kesehatannya, memberkati seluruh kehidupannya. Tuhan juga Pastor David Mayanto, memberkati Tuhan seluruh mereka yang terus bekerja bagi kemuliaan Tuhan di sinode ini. Memberkati STT Sangkakala, baik para dosen, mahasiswa, khususnya hamba-Mu Pak Adi selaku rektor. Terima kasih Tuhan, memberkati agar pekerjaan Tuhan terus berkembang melalui sinode ini. Kami bersyukur juga untuk bangsa negara kami Indonesia yang Tuhan kasihi. Kami percaya Engkau juga Tuhan melindungi, menjaga negeri ini baik dari wabah, sakit, penyakit, khususnya pandemi COVID-19, sehingga Indonesia Tuhan Kau beri kekuatan mampu mengendalikan, baik melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin tertinggi kami Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kiai Ma'ruf Amin, bersama Pak Menteri Indonesia Maju yang mendukung beliau, Tuhan, baik untuk Tuhan Satgas COVID dan juga Tuhan para menteri yang ditugasi Tuhan untuk mengkoordinasikan di lapangan Tuhan, supaya Tuhan kondisi Tuhan dan situasi pandemi COVID khususnya di Indonesia boleh tetap landai. Dan kami bersyukur Indonesia ini Tuhan di setiap provinsi, kota, kabupaten Tuhan masuk di dalam level 1 dan 2 sehingga ekonomi boleh bergerak, masyarakat boleh bekerja untuk mencari nafkah kehidupannya, dan ekonomi Indonesia boleh membaik sehingga Tuhan Indonesia boleh menjadi negara maju dan dipulihkan secara kesehatan dan ekonomi. Terima kasih, berkati para dokter, perawat, tenaga kesehatan, sukarelawan yang terus bekerja untuk Tuhan bersama-sama dengan aparat, bersama-sama dengan pemerintah untuk terus menangani mereka yang masih terpapar. Dan kami bersyukur Tuhan sehingga Indonesia Tuhan boleh lepas dari pandemi ini. Memberkati keluarga mereka, kesetiaan, dedikasi mereka, memberkati TNI Polri yang terus menjaga kedaulatan negara ini, baik yang di terdepan, terpencil, terluar Tuhan, di seluruh wilayah Indonesia, dari ujung barat sampai timur Tuhan, dari ujung utara sampai selatan. Tuhan memberkati bahkan mereka Tuhan yang terus Tuhan menjaga keamanan negeri ini dari setiap rongrongan kaum intoleran, kaum radikalisme, dan bahkan para teroris yang ingin menghancurkan kesatuan negeri ini, bahkan ingin menggoyahkan ideologi Pancasila yang ada di negeri. Kebinekaan Tuhan seringkali Tuhan ingin dikoyak, dan Tuhan bahkan masyarakat ingin diadu domba supaya melawan apa yang sudah menjadi tatanan di negeri kami. Tuhan memberi kekuatan kepada mereka, seluruh pejabat tinggi tertinggi negara dari pusat hingga daerah, baik Tuhan lembaga-lembaga tinggi yang ada, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RW, RT di seluruh negeri ini berkati. Lawat bangsa kami berdoa untuk gereja Tuhan yang sedang Tuhan mengadakan Tuhan, memperingati hari kelahiran-Mu. Biarlah di bulan Desember, di saat mereka Tuhan beribadah Natal, mereka memaknainya dengan Tuhan, kehadiran Tuhan yang menjadi hamba bagi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, agar kami juga berbagi kasih, memperhatikan mereka yang papa dan kekurangan, khususnya saudara kami yang sedang mengalami bencana, baik erupsi Gunung Semeru, baik bencana gempa bumi yang ada di NTT, Tuhan banjir yang ada di Kalimantan, memberkati juga Tuhan tanah longsor dan setiap Tuhan bencana-bencana yang ada, Engkau menolong agar pemimpin-pemimpin kami, masyarakat bersatu padu bahu membahu saling menolong agar mereka diringankan, bahkan mereka Tuhan akan kembali dipulihkan kehidupannya. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh bagian yang ada di negeri ini.
setiap gereja-gerejamu Tuhan memberkati supaya mereka menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu dan Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha. Karena itu, peganglah kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat yang dengan setia mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia ini. Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.